Hello, good morning, everybody. Welcome to chapter 8. And on chapter 8, we will talk about present continuous tense. So, the title of chapter 8 is What Are You Doing? Okay, from this title, we know this is one of question that use the present continuous tense sentence. Okay, and chapter, we will learn to communicate state and event in progress in order to share information with others. Jadi kita akan mempelajari mengkomunikasikan pernyataan dan kejadian yang sedang berlangsung supaya kita bisa menginformasikan kepada seseorang atau orang lain. Itu yang akan kita bicarakan, makanya pada bab 8 ini kita akan lebih fokus mempelajari tentang present continuous tense. Oke, bicara tentang present continuous tense, maka kita harus tahu fungsinya. Pertama, fungsinya itu untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung. Di sini nanti dalam bahasa Inggris kita akan menggunakan kata kerja ditambahkan bentuk ing. Yang kedua, untuk menceritakan suatu kejadian yang terjadi pada saat kita berbicara, walaupun bukan tepat pada waktunya. Artinya, melakukan suatu aktivitas hari ini, minggu ini, bulan ini, dan sebagainya, walaupun ketika pada saat kita berbicara, kita tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, itu yang akan kita bicarakan, nanti akan Bapak tambahkan dengan contoh yang sudah Bapak siapkan. Oke, contohnya seperti ini. The example, he is playing game online. Ini maksudnya sedang menyatakan kejadian yang saat ini sedang berlangsung. Keterangan waktunya now. Oke, Anda lihat keterangan waktunya sekarang. Sudah pasti. Dalam pernyataan ini, he is playing game online. Untuk pola to be, ditambahkan kata kerja diikuti dengan ing. Bapak sudah kasih tanda merah, itu kunci dari present continuous tense. Ini untuk contoh fungsi present continuous tense yang nomor 1. Contoh yang kedua. They are preparing themselves for the final exam next week. Dia sedang mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi ujian akhir minggu depan. Walaupun nanti kejadiannya, tetapi dalam hal ini kita wajib menggunakan present continuous tense. Okay, next. And I got some pictures taken from the book. Bapak mendapatkan satu gambar didapatkan dari buku paket. Okay, listen to me. And I'll try to read for you what is the situation in the classroom now. Listen. Dengarkan. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Udin is sweeping the floor. Siti is mopping the floor. Lina is cleaning the whiteboard. Edo is putting the book back into the shelf. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Oke, Bapak ulang. Coba dengarkan, Bapak baca pelan-pelan. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Di sini pola present continuous tense-nya, dia memilih to be are ditambahkan dengan kata kerja clean diikuti oleh ing. Dia memilih to be are karena subjeknya lebih dari satu orang. Itu are. Terus next sentence. Udin is sweeping the floor. Udin, satu orang.
Maka to be yang dipilih is. Udin is sweeping the floor. And next, the same example, Siti is mopping the floor. Lina is cleaning the whiteboard. Edo is putting the book bags into the shelf. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Oke, cuma satu menggunakan to be are. Okay, let us continue. The form of present continuous tense. The first form in affirmative or positive. Bentuknya pola dari present continuous tense yang kalimatnya positif. Subject plus to be. To be-nya bisa dipilih is, am, are. Tergantung dari subjek. Is, am, are. Ini bisa dipilih, disesuaikan dengan subjek. Ditambahkan kata kerja, verb, plus ing. Verb, ing, and object. Or maybe complement, and maybe adverb, and others. Okay, the subject here may be I, we, you, they. Maybe untuk lebih singkatnya kita bisa bilang I, you, they, we. So I menggunakan subjek am. You, they, we menggunakan to be are. Sedangkan she, he, it menggunakan to be is. Itu nggak boleh diubah posisinya. Okay, for example, I am studying English now. Ini kita berbicara pada saat kejadian sedang berlangsung. Next, she is studying English at the moment. Keterangan waktu now dan at the moment here sama, kegiatan itu sedang berlangsung. And I give you the form of negative sentence. It's easy. You just add not after to be or add not between to be and verb ing. Subject, are you, they, we, she, he, it, plus to be disesuaikan dengan subjek, plus not and verb ing. Itu pola dari kalimat present continuous tense yang negatif, yang menyangkal, yang mengartikan tidak di sini. The example, contohnya, I am not studying now. Tadi yang afirmatif, yang positif, tidak ada kata not. Sekarang yang negatif, not ditambahkan di antara am dan studying. Next, she is not studying English at the moment. Oke, tinggal menambahkan not setelah to be dan verb ing. Form, bentuk interrogative form, bentuk dari present continuous tense yang bertanya. It is very easy, sangat mudah. You just move to be to the front of the sentence. Anda tinggal memindahkan to be ke depan dari kalimat. To be plus subject plus verb ing plus object. Or maybe complement or adverb or others. The example here. Am I studying English now? Is she studying English at the moment? Because here is positive interrogative. Sebab ini kalimat bertanya yang positif, makanya tidak ada not, tinggal mencari kalimat yang positif tadi, pindahkan to be-nya ke depan. Kalau negatif interrogative, kalau kalimat negatif interrogative, Anda bisa menambahkan to be dan not-nya ke depan kalimat. Tetapi letaknya berbeda.
Yang positif, am I studying English now? Sedangkan yang negatif, am I not? Not-nya diletakkan antara subjek dan verb ing. Is she not studying English at the moment? Nah, itu caranya kalau negatif interrogative. Next, we talk about adverb of time, keterangan waktu atau time signals. Yang bisa kita gunakan yang mencirikan kalimat itu present continuous tense, biasanya menggunakan keterangan waktu now, right now, at the moment, at present, this moment. Itu semua menggunakan kata yang hampir mirip artinya. Saat ini, sekarang, tepat saat ini, itu sama. Sedangkan kalau kita membicarakan sesuatu pada saat pembicaraan, biasanya kita menggunakan kata this. This week, this time, this year. Itu mencirikan bahwa present continuous tense kita membicarakan di rentang waktu saat pembicaraan. Tugas Anda yang perlu Anda kerjakan di rumah, carilah kalimat sesuai dengan keadaan di rumah, di lingkungan kita, di lingkungan Anda, dimanapun boleh. Buatlah beberapa kalimat yang mencirikan tentang present continuous tense. Pola ini bisa Anda buat, bisa Anda lihat di buku. Number, place, persons, activities, bisa Anda buat atau bisa juga tidak. Langsung ke kalimat. For example here, contohnya di sini, place-nya in the classroom. Person-nya we, kita, atau kami. Or class 8B. Activities-nya studying English. Jadi kalimat present continuous tense-nya, we are studying English in the classroom. In the classroom ini bukan objek, melainkan adverb of place. Ini adverb ini, bukan objek. So, kalimat bahasa Inggris dari contoh ini, we are studying English in the classroom. Oh, class 8B are studying English in the classroom. Number 2, some students are. Sebab studentnya menggunakan S, di depannya ada some. Some students are writing in their notebook. Sama dia menggunakan adverb of time. Sedangkan yang tidak ditentukan tempatnya, Wina is cleaning the whiteboard. Wina is cleaning the whiteboard. Ini juga sudah menandakan kalimat present continuous tense. Silakan buat kalimat sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan situasi yang terjadi di lingkungan Anda. Okay, everybody, I think enough for now. Thank you very much for your attention. Thank you and goodbye. Stay safe and keep distant. Thank you.